Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pejuang ekspor. Tanggal 1 Juni kemarin, pemerintah mengeluarkan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2026 terkait dengan DHE SDA, Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan peraturan PP Nomor 21 itu. Satu, repatriasi 100% hasil devisa ekspor. Artinya eksportir SDA itu wajib mengembalikan atau membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor ke sistem keuangan di Indonesia dengan tingkat kepatuhan 100%. Yang kedua, dana pendapatan SDA itu ditujukan untuk sektor non-migas maupun migas ya. Kalau untuk sektor non-migas itu penempatan DHI SDA-nya itu sebesar 100% dalam waktu minimal 12 bulan. Sedang untuk sektor migas itu 30%, minimal penempatannya kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi sektor yang terkait itu seperti batu bara ya atau pertambangan, kemudian perkebunan, perikanan ya, dan insya Allah hampir menyeluruh ya yang terkait dengan sumber daya alam. Nah ini ada kewajiban untuk 100% dan 30% untuk ditempatkan di sistem keuangan di Indonesia. Yang ketiga, untuk penempatan DHI ini diarahkan hanya kepada bank-bank himbara ya, seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI. Jadi dananya ditempatkan di situ. Yang keempat, ada kewajiban sebagian hasil devisa ekspor itu dikonversi ke mata uang rupiah ya. Ada laporan kurang lebih 50% harus dikonversi ke mata uang rupiah agar bisa beredar di Indonesia. Kebijakan ini tentunya pemerintah punya tujuan. Satu, meningkatkan cadangan devisa kita. Yang kedua, menstabilkan currency kita, mata uang rupiah kita yang cenderung melemah. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas negara kita terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Dan yang terakhir, tentunya diharapkan hasil devisa ekspor itu berputar di Indonesia, bukan di luar negeri. Bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA-nya, itu mendapatkan insentif ya dari pemerintah seperti pembebasan PPh, kemudian devisa hasil ekspor yang ditempatkan di bank himbara itu bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan kredit, kemudian penempatan deposito falas, serta fleksibilitas di dalam penempatan falas non US dollar. Nah ini insentif-insentif yang diberikan pemerintah. Nah tentunya ini juga mendapatkan respon dari para pelaku usaha. Ya respon ini tentunya banyak yang negatif ya tentunya ya. Satu, mengganggu cash flow mereka ya. Kemudian mengganggu biaya produksinya juga, dan terakhir juga bisa mempengaruhi daya saing ekspor kita. Nah ini yang direspon oleh para pengusaha. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini diperketat ya DHE SDA ini ya. Walaupun sebelumnya sejak tahun 2019 itu sudah ada peraturan DHE-SDA, kemudian tahun 23 juga, dan ini dianggap belum efektif ya, belum efektif sehingga dibuatlah peraturan yang terbaru lagi PP 21 pada 1 Juni kemarin itu. Pemerintah dan Bank Indonesia ini melihat bahwa sumber daya alam kita itu memang banyak dijual ke luar negeri ya. Namun hasilnya dananya yang masuk itu penempatnya di offshore ya, di negara lain seperti Singapura dan Hong Kong ya. Yang ketiga itu adalah banyak transaksi-transaksi itu ya, karena uangnya ada di luar negeri sehingga transaksi-transaksi global itu ya hanya di luar, tidak di Indonesia. Nah, oleh karena itu walaupun transaksi ekspor kita itu besar ya dari sisi migas maupun non migas,
tapi dananya nggak ada di Indonesia, uangnya nggak ada di Indonesia. Nah ini pemerintah memperketat ya, supaya salah satunya adalah repatriasi 100% dengan tingkat 100% hasil devisa itu. Artinya eksportir SDA ini wajib untuk membawa kembali uangnya ke sistem keuangan di Indonesia dengan tingkat kepatuhan 100%. Hal ini lumrah sekali. Kenapa? Karena dikhawatirkan dan itu sudah terjadi, cadangan devisa kita turun. Ya. Kemudian yang kedua, mata uang kita juga makin melemah. Ini rentan sekali. Kemudian hasil ekspor SDA kita itu tidak membantu secara efektif terkait dengan perekonomian di Indonesia karena semua banyak diparkir di luar negeri ya. Ibaratnya di sini ya mungkin dana itu untuk operasional saja, sedang sisa-sisanya diparkir di luar negeri. Nah, ini tentunya jadi perhatian pemerintah dan kita harap pemerintah juga betul-betul mengimplementasikan ya, memberikan ketegasan, jangan sampai ada peraturan lagi kurang efektif ya. Mungkin ada faktor apa yang memberikan jera kepada para pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus bijaksana bahwa kenapa para pelaku usaha itu menempatkan dananya di luar negeri ya. Salah satunya mungkin yang jelas ini pajak ya, yang kemarin ramai lagi ya, peraturan pajak yang baru ya. Nah, ini juga memberikan satu keresahan kepada para pelaku usaha yang besar sehingga tidak apa bukan satu rahasia umum lagi bahwa akhirnya banyak hasil ekspornya itu tertampung di luar negeri, khususnya Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya. Nah, ini semoga pemerintah bisa mengimplementasikan dengan tepat, tidak hanya mengeluarkan peraturan-peraturan, tetapi betul-betul berdampak, ya, berdampak uang-uang yang ada di luar negeri itu bisa kembali. Jangan sampai ini jadi peraturan yang selalu dirubah-rubah, tapi tidak tidak efektif ya, tidak efektif dan tidak membuat rupiah kita menguat kembali ya. Kemudian cadangan devisa kita juga bisa menguat kembali ya. Semoga ini memberikan sedikit gambaran tentang DISCA dan untuk teman-teman UKM yang baru mulai bisnis jalan aja ya, jalan aja karena insya Allah ini tidak menyentuh transaksi kita. Kenapa? Karena transaksi ekspor ini nilainya cukup besar ya, minimal 250.000 US dollar yang dikenakan SDA. Untuk sektornya semuanya kena, ya, tapi nilainya di atas 250.000 US dollar baru dikenakan peraturan terkait dengan DHE SDA ini. Oke, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.